Baik, Bapak-Bapak dan juga Ibu-Ibu sekalian, saya Raffi selaku Ketua RT ingin menyampaikan sebuah informasi bahwa nanti akan ada penyuluhan dari anak Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Mohon untuk disimak penjelasannya dan mungkin bisa dapat membawa manfaat bagi desa kita ya. Langsung saja saya panggilkan untuk moderator dan juga mahasiswanya, boleh langsung kembali. Baik, ini ada boleh diperkenalkan dulu kepada warga-warga di sini. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Gabriel selaku moderator pada penyuluhan ini. Sebelumnya saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Baik, dalam penyuluhan kesehatan ini saya akan mengangkat topik yang sangat penting, yaitu penggunaan antibiotik yang bijak dan bertanggung jawab. Antibiotik itu memang sering dianggap sebagai obat serbaguna, padahal penggunaan yang salah itu bisa menyebabkan bahaya Bapak Ibu, mulai dari efek samping hingga resistensi antibiotik. Untuk itu, hari ini kita sudah mengundang dua penyampai materi kita dari bidang kesehatan. Boleh disambut dengan tepuk tangan Pak Echa dan juga Pak Echa. Ini sebuah kesempatan yang emas untuk desa kita ya. Mungkin kita bisa menyerap banyak ilmu dari pertemuan kali ini. Mohon ibu-ibu, bapak-bapak yang punya pertanyaan boleh langsung disampaikan saja ya, Bu, Pak. Oke, baik. Mari kita saksikan bersama. Baik, silakan waktu dan tempat dipersilakan ya, Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Sebelum kami memasuki bahaya penggunaan antibiotik tanpa resep dokter, jadi kita perlu tahu apa sih itu antibiotik. Nah, antibiotik itu sendiri adalah obat yang biasanya digunakan untuk menyembuhkan menyembuhkan dari infeksi bakteri. Namun banyak orang mengira bahwa antibiotik ini digunakan untuk berbagai hal penyakit. Padahal antibiotik ini hanya bisa digunakan dalam infeksi bakteri, jadi tidak berguna pada infeksi virus seperti flu atau batuk ringan, dan bisa juga demam. Nah, karena itu dalam cara bekerjanya antibiotik sendiri itu yang pertama adalah menghambat pertumbuhan bakteri. Yang kedua sendiri itu antibiotik memang ditugaskan untuk membunuh bakteri secara langsung. Nah, untuk selanjutnya dari penyalahgunaan dalam antibiotik, bahaya-bahaya yang pertama adalah salah satunya alergi. Yang dimana banyak orang tuh biasanya kalau udah minum, biasanya langsung muncul gatal-gatal, bentol-bentol, hingga sesak nafas. Nah, selain itu ada yang lebih parah lagi, lebih serius, yaitu dimana alergi jika dibiarkan, dia akan berkembang biak sehingga menimbulkan shock anafilaksis, yang dimana itu suatu kondisi gawat darurat yang bisa menyebabkan nyawa seseorang melayang. Selanjutnya ada bahaya itu menyebabkan efek samping pada organ. Yang mana jika kita menggunakan antibiotik tanpa resep dokter atau sembarangan itu bisa menyebabkan gangguan ginjal, hati, dan bisa menyebabkan mual, muntah, dan diare. Selanjutnya, kita juga harus memakai antibiotik yang bijak dan tepat. Karena jika kita tidak menggunakan antibiotik dengan bijak dan tepat itu bisa menyebabkan tubuh kita resisten terhadap antibiotik, yang mana tubuh kita menjadi kebal terhadap antibiotik. Nah, caranya itu adalah kita tidak memberi antibiotik sendiri tanpa resep dokter, tidak memberikan antibiotik sisa ke orang lain, dan kita juga harus menghabiskan antibiotik sesuai dengan aturan pakai. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Wah, terima kasih Kak Keisha dan juga Kak Echa atas pemaparan materinya yang sangat bermanfaat ya Bapak Ibu. Baik, untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu. Jika ingin bertanya atau ingin membagikan ceritanya terkait antibiotik, dipersilakan mengangkat tangan. Baik, Bapak Ibu ada yang ingin bertanya mungkin? Ini ada. Baik, Ibu JP yang ingin tanya. Ibu JP boleh. Oh iya, saya ya.
Oke, sebelumnya makasih Mbak atas edukasi yang diberikan. Saya merasa wawasannya juga sangat berguna dan memperluas ilmu pengetahuan saya tentang antibiotik. Saya itu udah sering mengkonsumsi antibiotik sudah lebih dari 5 kali lah. Dan memang selama ini saya memakannya dari antibiotik sisaan saudara saya di rumah. Dan sebelumnya sebenarnya aman-aman aja. Cuman terakhir kali saya pakai antibiotik itu, nggak tahu kenapa saya awalnya itu cuma demam tapi berlanjut ke diare, dan sekarang satu tubuh saya ini kayak gatal-gatal semua gitu Mbak. Kira-kira ada alasan di balik itu nggak ya? Dan gimana cara biar gatal-gatal ini hilang? Soalnya sekarang nih tubuh saya merah-merah semua. Baik, saya izin menjawab. Mungkin bisa saja ibu telah mengalami resistensi obat yang mana tubuh ibu udah kebal sama obat tersebut, jadi menyebabkan bakteri-bakteri tersebut udah nggak mempan mau dikasih obat itu karena ibu menggunakan obat itu tanpa resep dokter ya. Iya sih, benar. Nah, jadi seharusnya ibu menggunakan antibiotik juga harus tetap dengan resep dokter. Jadi karena ibu mungkin sekarang lagi masa gatal-gatal dan merah-merah, bisa segera konsultasikan ke dokter agar mendapatkan obat yang sesuai dengan resep. Oh begitu ya Mbak, makasih ya Mbak atas informasinya. Baik, terima kasih Bu Jepe atas pertanyaannya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Saya mau nanya Mbak, Boleh? saya mau nanya Mbak, kan saya punya anak kecil nih, kalau dia batuk, pilek, terus mau demam tuh saya kasih antibiotik gitu, sebenarnya aman nggak sih Mbak? Ibu, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan Ibu. Hal tersebut adalah penggunaan antibiotik yang salah, yang dimana antibiotik itu emang harus sesuai dengan resep dokter, sehingga kita tidak tahu mungkin pada hal yang sama itu antibiotik pada anak ibu itu sembuh karena kebetulan bakteri yang di dalam itu kebetulan tepat dan penggunanya tepat. Namun kita tidak tahu bahwa dari penyebab dari bakteri atau virus yang di dalam anak ibu seperti apa. Jadi lebih baik ibu bisa mengkonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter. Terima kasih ya Mbak untuk penjelasannya. Mungkin habis ini saya bisa lebih hati-hati lagi ya dalam penggunaannya karena efek sampingnya ngeri-ngeri banget. Tuh, jadi kita udah banyak belajar ya soal antibiotik. Bapak Ibu, memang penggunaan antibiotik ini nggak boleh sembarangan ya, karena efeknya emang sangat parah kalau misalkan digunain sembarangan ya Pak Bu. Baik, untuk Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya ada pertanyaan, Mbak. Boleh, persilakan Pak. Jadi kan ini saya itu ada peternakan ayam kan ya di rumah. Saya itu biasanya pergi ke pasar, beli kayak antibiotik, katanya itu bisa langsung sembuh gitu ayamnya. Jadi kadang-kadang kalaupun saya sakit itu, saya kadang-kadang ambil antibiotiknya juga. Jadi terus itu tadi ada kayak simptom-simptom itu, saya meninggal ke bawah. Ini gimana ini saya sekarang? Saya untuk menjawab pertanyaan Bapak mengenai antibiotik ayam yang digunakan pada manusia itu bahaya banget atau tidak. Nah, justru itu lebih bahaya banget karena di mana kandungan antibiotik ayam udah sesuai dengan kadarnya, yang dimana itu pada daya tubuh ayam dan manusia itu jelas-jelas berbeda, sehingga pada penggunaan antibiotik ayam juga harus digunakan resep dengan dokter hewan. Dan apalagi kalau digunakan pada manusia itu bahkan bisa menyebabkan resistansi bersilang Bapak. Jadi itu benar-benar bahaya banget Bapak. Jadi Wah, begitu ya Pak Keisha dan juga Kak Eca. Begitu Bapak Rasul, apakah sudah mengerti? Kayaknya saya sekarang gitu. Loh, Mas, Ya apa? masih hidup Mas? Masih. Habis minum antibiotik kan? Loh, dengerin nggak tadi ada antibiotik yang dari ayam dipakai manusia? Oh, saya pernah makan juga kok. Hah? aduh Mas, itu bahaya banget Mas. Antibiotik ayam itu tidak boleh dikonsumsi dengan manusia. Lain kali jangan diulangi lagi ya Mas. Mungkin kepada Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mbak, saya mau nanya. Kemarin tuh saya ikut arisan sama ibu-ibu dan katanya tuh antibiotik bagus ya untuk mempertahankan daya tahan tubuh dan biar nggak gampang sakit gitu. Itu gimana ya Mbak? Oke Ibu, baik, izin saya untuk menjawab pertanyaan itu ya. Nah, itu sebenarnya pengertian yang salah Ibu. Justru antibiotik itu hanya bekerja pada infeksi bakteri, bukan untuk meningkatkan daya tubuh, apalagi sistem imun lagi Ibu. Jadi itu salah ya Ibu. Oh iya, terima kasih ya Mbak. Aku juga mau nanya dong, aku kan udah pakai skincare ini selama kurang lebih 1 minggu. Tadinya tuh aku breakout banget, terus tiba-tiba sekarang muka aku udah
cerah, udah balik lagi kayak awal gitu. Itu kenapa ya? Kira-kira kandungan apa gitu yang bikin skincare ini bisa secepat itu? Soalnya aku dari rekomendasi ini kayak ke semua orang. Kayak saya izin jawab ya, boleh saya lihat dulu kandungannya? Oke, mungkin di sini memang terdapat antibiotik ya, tapi antibiotik dalam skincare itu nggak boleh sering-sering digunakan karena itu bisa menyebabkan resistensi bakteri di muka kita. Dan antibiotik itu boleh digunakan untuk jerawat kalau misal jerawat kita tuh emang udah benar-benar merah, kayak jerawat batu, kayak gitu, dan nggak bisa digunakan sembarangan ya. Dan mungkin di sini kulit kakaknya bisa balik lagi seperti semula yang udah gak breakout lagi tuh karena mungkin di sini ada kandungan salicylic acid sama niacinamide, dan juga di sini ada aloe vera juga gitu. Oh, ternyata ini ada antibiotiknya ya, bahaya banget ya. Iya ya, hati-hati ya Dek, Kamu masih hati soalnya. Dek, saya mau nanya. Saya kan juga pernah dikasih seminar tentang antibiotik juga sebelumnya. Saya mau nanya, kenapa sih ada orang yang setelah dikasih antibiotik, tapi dia malah nggak sembuh-sembuh gitu? Penyebabnya apa ya kalau boleh tahu, Dek? Mungkin saya ingin jawab. Nah itu buat yang kenapa nggak sembuh-sembuh itu mungkin sebelumnya emang udah sering gunain antibiotik tanpa resep dokter. Jadi tubuh kita resistensi terhadap obat tersebut. Jadi obat tersebut tuh udah nggak mempan lagi kalau kita minum. Jadi kayak bisa kalau demam itu nggak sembuh-sembuh. Nah itu bisa diatasi dengan cara kalau udah emang nggak sembuh-sembuh bisa langsung cek ke dokter biar dapat obat yang sesuai. Gitu. Apakah sudah terjawab, Pak? Baik, terima kasih banyak ya dia atas penjelasannya. Saya baru tahu ternyata ada yang namanya resistensi obat ya. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, hati-hati kalau mau minum obat antibiotik, terutama jangan pakai antibiotik dari hewan ya, Pak. Gimana, Pak? Kok tiba-tiba bisa minum antibiotik dari ayam, Pak? Ya gimana dong, ini antibiotik sekarang harganya mahal. Itu banyak, lain pula di rumah juga banyak itu antibiotik buat ayam. Aduh, lain kali jangan ya, Pak. Itu bahaya banget. Kan Iya, antibiotik ayam ya buat ayam, Pak. Kita kan manusia. Masa beli sama ayam, Pak? Aduh, ada-ada aja. Begitu Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Cukup sih. Penjelasannya keren banget. Jadi terbuka tuh wawasan kita. Baik, berarti materi kali ini sudah sangat jelas ya Bapak Ibu. Saya mohon akhiri acara ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Keisha dan juga Kak Echa atas pemaparan materinya dan juga jawaban-jawaban dari pertanyaan tadi yang sangat keren banget. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti acara penyuluhan ini. Sebelum itu saya izin memberikan kesimpulan dari materi yang sudah dipaparkan. Kita sudah belajar bahwa pertama, antibiotik bukan obat yang sembarangan ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah tidak boleh digunakan tanpa resep dokter. Dan yang terakhir adalah penggunaan yang salah bisa menyebabkan resistensi antibiotik. Dan ini sangat berbahaya untuk diri sendiri dan seluruh masyarakat. Baik, terima kasih kepada Keisha dan juga Echa. Sampai jumpa di kegiatan penyuluhan berikutnya. Dek, dari tadi ngapain sih, Dek? Kayaknya sibuk terus. Lagi ngapain sih? Lagi baca sih, itu sambil dengerin juga kok, Pak. Dengerin, yakin? Iya, yakin. Emang tadi ada apa aja yang dijelasin? Antibiotik, antibiotik ayam, kosmetik. Harusnya udah minum obat sembarangan. Untung dia dengerin. Iya. Lain kali jangan main iPad ya kalau ada presentasi kayak gini. Ini penting nih buat ilmu kita. Oke, jadi sekarang tadi kita udah banyak belajar tentang antibiotik berkat adik-adik mahasiswa dari UI. Nah, pertama, Pak Raswan, mohon dikondisikan antibiotiknya jangan dari ayam ya Pak. Terus Ibu JP juga, kalau minum antibiotik jangan ikutin yang bekas. Terus ya ini juga nih, skincare juga ternyata ada yang mengandung antibiotik yang bisa bahaya bagi tubuh kita. Jadi Ibu tadi kenapa antibiotiknya? Untuk daya tahan tubuh katanya sih. Itu pakai vitamin ya sih, bukan antibiotik. Kalau misalkan ada info-info terbaru
terkait antibiotik, kita harus bisa saring informasinya dengan baik, jangan mentah-mentah ya Pak, Bu. Oke, ini penjelasan ini sangat baik dari mahasiswa-mahasiswa tadi. Mungkin untuk kegiatan berikutnya mau nggak adain seminar kayak gini lagi? Setuju ya? Iya, setuju. Oke, sip. Karena pada antusias, nanti pertemuan selanjutnya akan saya datangkan lagi. Terima kasih ya Kak. Sip, mungkin cukup sekian pertemuan kali ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah datang ya. Pak Bu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.